Ngajar iya gitu ya. Jadi sini kalau konsep hidup saya sih kalau ngedesain itu kalau ngajar itu ngabdi, desain itu hobi lah istilahnya gitulah. RML Talks. Let's get talks. Tasin, tanya sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Tasin dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Denny Rawan dalam program Tasin Tanya Sana Sini dalam konten RML Talk seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya pribadi dan juga rekan-rekan tim sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh penonton setiap podcast RML Talks, khususnya program Tasin seperti itu. Kita kembali lagi di podcast kali ini dengan narasumber yang berbeda dan pastinya menarik, gitu ya. Narasumber kita saat ini sudah hadir di studio yang akan berbagi informasi, yang akan berbagi cerita kepada kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Langsung aja di sini hadir bersama kita Mas Hersanto Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Hersanto? Alhamdulillah, Sarai. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua juga diberi kesehatan selalu oleh Allah SWT dan juga dilancarkan seluruh aktivitas teman-teman semua. Ya, untuk pembahasan kali ini kita ngobrol santai aja ya. Mas Santo. Ya, jadi kebetulan momennya memang pasca Idul Fitri ya, teman-teman semua, kita baru bisa syuting kembali dan alhamdulillah informasi dari pemerintah kondisi dari COVID-19 sudah semakin membaik seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa disikapi dengan bijak oleh masyarakat semua seperti itu. Info dari tim Mas Hersanto ini aktivitasnya sebagai dosen seperti itu ya, terus juga aktivis infonya dan juga yang saya ketahui sebagai profesional desain grafis. Itu betul seperti itu atau ada tambahan lagi nih Mas Hersanto? Tadi ngobrol saya profesinya hamba Allah aja. Udah kayak jariah ya ke masjid. Ya, enggak lah ya saya nggak mau juga dibilang aktivis ya. Yang enggak lah, pokoknya basicnya orang grafis lah gitu. Basicnya grafis. Dosen juga ya, ngajar di universitas swasta. Di universitas swasta. Di mana aja Mas Santo? Di Bogor sih dulu awal pertama kali ngajar sih di alma mater ya di Trisakti. Terus lari ke Bogor. Ya tadi ngobrol pengen hidup normal ya. Jadi kembali ke kampus aja. Oke. Gitu. Pengen hidup normal kembali ke kampus. Sekarang sih netapnya di UIK di Ibnu Khaldun Bogor. Ibnu Khaldun ya terakhir sekarang ya. Kampus tercinta. Subhanallah. Soalnya dekat rumah. Dekat rumah juga ya. Tinggal jalan kaki ya. Enggak sih. Jalan kaki. Lumayan. Pernah jalan kaki. Pernah juga? Pernah 15 menit. Pernah. 16 menit. 20 setengah jam lah kalau pelan-pelan. Oke. Selain ngajar di UIK, di kampus mana lagi ada? Enggak. Sekarang dulu sempat di Politeknik Ken, ya ada teman-teman Ken di sini. Oke. Saya teman Ken, mungkin teman UIK juga atau teman Trisakti ya? Justru yang menjadi alma mater ya dulu. Iya. Gitu. Udah gitu, sekarang udah fokus di UIK aja. UIK aja ya. Gitu. Ngajar desain grafis ya? Enggak. Ngajar justru enggak? Di IT-nya. IT. Karena di Bogor itu belum ada kampus yang punya jurusan desain ya, gitu istilahnya. Nah, jadi yang paling mendekati ya di IT aja. Di IT gitu, ya. Di IT-nya paling mendekati. Oke. Gitu. Saya juga teman-teman ya dulu sih sempat kerjasama juga ya dengan Mas Santo nih di pekerjaan udah lumayan lama juga itu terkait dengan desain grafis ya gitu Mas Santo ya. Itu masih sering ada project atau kegiatan di situ ya. Bareng sama sekarang nemenin Mas Okasi di Hijer Studio. Hijer Studio ya. Gitu. Yang sempat datang juga di podcast kita ya Hijer Studio, teman-teman bisa scroll ke atas untuk videonya sebelumnya ya seperti itu. Oke, Mas Santo ya, Mas Santo. Saya manggilnya Mas aja deh. Iya. Saya masih muda nih. Masih muda sekarang. Masih muda. Masih muda Mas Santo ini. Itu berapa lama udah ngajar di UIK dan juga mungkin aktivitas lain ya yang
kita katakan aktivis tadi lah gitu, Ya, atau ya kegiatan ya, lain lah. itu agak berat sih kalau dibilang aktivis ya. Ya cuman ya gimana ya sekarang gimana kok jadi aktivis sih ya? Ya nggak tahu deh. Enggak lah ya, kalau Mungkin kalau ngajar aja deh. ngajar. Ngajarnya sekarang masuk tahun kalau di UIK ya, di UIK tahun ke-8. Kalau ngajar keseluruhannya sih dari awal-awal pertama kali pernah mengajar di kelas gitu ya. Mungkin dari mulai semester 7 tuh udah jadi asisten. Pas kuliah. Pas kuliah. Itu pertama kali ngajar asus mata kuliah fotografi tuh. Gitu. Pertama kali ngajar tuh. Ternyata wah seru gitu kan. Ya akhirnya balik lagi ke kampus gitu pokoknya. Itu sih. Terus kalau apalagi gimana ya aktivis ya sebenarnya agak kurang serp. Ya mungkin bisa dikonfirmasi juga. Enggak gini loh. Sebenarnya karena itu bukan suatu hal yang spesial, tapi sebenarnya kalau bicara aktivis, apalagi kalau bicara di bidang agama ya gitu istilahnya ya itu kewajiban kita semuanya gitu loh. Sebagai ahli fakil art ya. Bukan gua doang gitu istilahnya. Gitu. Oke. Sebenarnya apapun profesinya, lu mau programmer, mau editor, mau apapun profesinya ya kewajiban lu ya tetap. Syiar ya. Ya kewajiban taat beragama lah kasarnya gitu. Iya, minimal itu ya untuk diri sendiri. Minimal itu. Keluarga kita. Oke. Siap. Itu. Menarik sih. Iya kayak gitu sih sebenarnya. Ada ekstrakurikuler lain gitu, ibaratnya ada aktivitas lain, hobi misalkan atau hobi. Komunitas gitu, bisa di-share juga. Hobi otomotif ya. Cuman lagi agak vakum dulu sedikit, kayak nggak vakum sih, agak ngerem dulu sedikit ya, karena saya menangkapnya. Hobi mobil. Ya hobi otomotif ya. Saya menangkapnya. Vakum. Agak ngerem dulu sedikit. Sepertinya ada yang cemburu sama saya. Iya. Ada yang perlu perhatian lebih nih gitu selain mobil kayak Mas. Iya jelas. Pasti kan. Nanti ceritanya lebih dalam lah itu. Bisa lah di episode berikutnya ya. Iya. Heart to heart lah bersama Mas. Iya insyaallah ya. Bisa datang ke rumah. Antara dua cinta ya. Istilahnya. Apalagi banyak lah, intinya saya masih main, mas istilahnya kalau mungkin kalau orang bilang kalau udah bicara wah dosen seolah-olah kaku baca buku kerjaannya gitu kan. Iya itu kan. Ya gue sih enggak gitu maksudnya ya. Ada kadang teman-teman ketemu di kelas, Pak kenapa kemarinnya habis ketemu di Sempur main skateboard gitu kan. Iya itu suka main skateboard juga ya. Masih main skate ya. Buat olahraga sih, buat olahraga lah, at least buat olahraga. Masih main skate, masih otomotif, ngajar iya gitu ya. Jadi sini kalau konsep hidup saya sih kalau ngedesain itu kalau ngajar itu ngabdi, desain itu hobi lah istilahnya gitulah. Oke. Bisa dibilang gitu ya. Gitu. Jadi ngebagi dua lah gitu. Kalau ngajar itu ngabdi, kalau ngedesain itu hobi lah. Hobinya ya, jadi seimbang lah ya. Disalurkan. Desain juga udah agak bentrok dengan jam tidur nih. Kalau misalkan desain. Suka dikemalemin ya? Iya makanya udah gak bisa begadang justru. Justru gak bisa begadang ya? Udah gagal mah jam malamnya nih. Udah gak kuat lagi. Udah gak kayak dulu. Itu sih. Sempat sampai gak tidur sama sekali untuk project desain. Iya, kan di sini dulu banyak gak tidur. Itu. Ya itulah ya gambarannya ya. Kalau di dunia konsultan itu apalagi dengan target yang sangat padat gitu kan. Dengan targetan waktu yang ketat gitu ya, dituntut untuk nggak tidur gitu teman-teman ya. Itulah gambarannya. Ya kan asumsi atau mungkin untuk orang awam ya desain grafis kayaknya sih seru sih gitu ya gitu dengan hobi gitu ya, dengan inspirasi yang didapat. Kira itu nggak harus sampai nggak tidur sama sekali gitu. Ternyata ada seperti itu ya. Iya ada bisa. Lamanya itu di proses desainnya atau proses cari inspirasi Mas? Biasanya. Sebenarnya tergantung gimana ya antara orientasinya sama target. Kan orang orientasinya target sama orientasinya proses gitu kan. Kalau saya pribadi agak orientasi ke proses kali ya. Kalau orientasi target kan itu agak sisi senimannya di situ tuh. Kadang orang kalau orientasinya penting target kekejar, hasil dapat sudah gitu kan. Tapi kadang ya kasarnya gue pribadi pengennya gitu. Tapi saat udah ngerjain ini
suka muncul tuh perang-perang idealismenya tuh. Nah. Wah, ini kurang perfect jadinya lama. Oke. Gitu. Perang batin akhirnya ya guys. Selesai karena itu juga. Karena gitu banyak. Sebenarnya bisa di close lah. Iya, sebenarnya tinggal bungkus aja. Oke, bungkus sebenarnya gitu. Sebenarnya gitu. Oke. Jadi ada gitu ya. Gitu. Tapi kurang akhirnya lama explore-nya gitu. Explore kayak gitu. Akhirnya gitu sih. Berarti dengan Hijr Studio ya sekarang ya, itu udah berapa lama tuh baru-baru ini? Sebenarnya kalau sama Hijr tuh nemenin dari dulu ya, waktu pas dulu. Ya, nemenin Mas Oka dari dulu ya. Karena Suka itu orang baik lah ya. Jadi saya nemenin lah istilahnya. Udah lumayan lama sebenarnya. Dari pas dulu bergabung sama sini pun sama Hijr itu ya masih komunikasi, mulai merintis lah ibaratnya. 2013 2014 lah sebenarnya. Gitu. Temenin Mas Oka tuh ya, emang Mas Oka Masya Allah banget lah dari segi updating teknisnya, keren banget sih. Updating teknis, terus di bidang grafisannya tuh dia ini banget lah, pokoknya into it banget, nyebur banget ya. Kalau saya bahasanya basah lah gitu ya. Kalau saya kan karena sambil ngajar ya. Ya peribahasanya orang terbagi ya. Kebanyakan ngajar jadi kurang ajar gitu. Makanya kalau ngajar tuh makanya kurang belajar gitu loh. Iya. Kurang belajar. Jadi kan saya pribadi kalau di kampus updating tools putar desain saat saya sama Mas Oka gitu. Iya. Ya gitu. Updating hari ini lagi rame nih tools ini gitu kan. Updatingnya sama teman-teman ya. Gitu, sharing gitu. Update terkait gitu. Desain. Baru dibawa ke kampus buat pakai ngajar gitu kan. Sebelumnya dipakai buat project gitu kan. Gitu sih. Oke. Nah, itu tadi berarti kan kalau di kampus ngajar terkait IT ya. IT terus untuk project atau aktivitas di kegiatan bekerja itu di desain ya, desain grafis. Itu ada keterkaitan antara keduanya ya. Ada. Gitu. Ya kalau ngajar kan akhirnya karena belum ada kampus desain di IT kan ya, kita sekarang hari gini IT kan butuh sentuhan seni lah ya. Akhirnya masuk interface ya mungkin sebutnya. Ya di UI-nya, di UI UX ya. Kayak gitu. Masuknya di sana. Sedikit lah dengar gitu. Akhirnya masuknya di sana gitu. Akhirnya situ ya. Ya di UI UX-nya kurang lebih gitu. Oke. Karena emang menarik sih. Seru. Kita pelajarin perilaku orang gitu kan. Interaksi mereka sama sistem gitu kan. Seru. Banyak hal-hal yang yang enggak yang enggak diduga lah gitu. Ternyata orang tuh merhatiin ini ya gitu. Ya kayak gitu-gitulah sederhana lah. Gitu. Perhatiin tampilannya, kalau ada katakanlah bikin apps tentang donasi, UI seperti apa yang mereka mau ngeklik donasi sekarang misalnya gitu, supaya mereka mau donasi kasarnya gitu ya. Itu sampai seperti itu. Button seperti apa yang bikin mereka tuh mau ngeklik ini gitu loh. Ya, kayak gitu-gitu sih serunya. Serunya gitu-gitunya. Walaupun lagi-lagi kadang ujungnya dramanya adalah ya ternyata klien nggak suka, ya sudah lupa. Gitu. Banyak yang gitu aja. Revisi. Iya. Payah nanya. Gitu. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan kadang nggak sesuai ya gitu. Kita bagus gitu ya, menurut kita bagus. Dilemanya situ. Seperti itu. Oke. Menarik sih, Mas Santo. Kita pengen tahu nih Mas Santo ya, dengan aktivitas yang lumayan banyak ya, kalau menurut saya tadi gitu, dengan hobinya, terus aktivitas di luar kampus, di dalam kampus. Bisa sharing nggak sih tuh cara bagi waktunya Mas Santo nih? Gimana sih? Itu yang terberat nih. Kalau nanya ke orang lain nggak? Oke, lewat. Oke. Nggak apa-apa, ini aja sharing aja. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih seorang Mas Santo nih gimana sih gitu membagi waktunya. Gimana membagi waktunya? Nanti dari mulai setelah sholat subuh. Kalau istri gua nonton nanti dia ketawa deh. Oke. Cara membagi waktunya nomor 1. Nah, itu. Punya tekad. Di sini ada ya. Punya tekad kuat ya. Tekad kuat, perbanyak doa. Ya. Selebihnya do your best aja. Do your best. Karena sampai detik ini masih belum dicok orang Sunda mana can kacumponannya. Mohon gitu, can kacumponan terang tuh. Ya, makanya belum kepenuhin lah. Kadang haknya kerjaan gitu kan, bahaya kerjaan. Kalau yang saat ini buktinya hobi ngalah gitu kan. Gitu. Saat ini hobi ngalah gitu. Plus dengan kewajiban yang lainnya
em, ya, sejujurnya saya pribadi masih memperbaiki itu. Iya. Ya. Oke, jadi kan ya saya tanya terkait aktivitas tadi kan dari waktu saya dengar tadi ya dari waktu pekerjaan sampai larut malam dan lain sebagainya gitu. Itu kan berarti nggak tiap hari atau nggak tiap momen jadwalnya sama seperti itu yang Iya, dilakukan iya. rutin tidak ya, Iya, Mas ya. iya. Bisa jadi fluktuatif, bisa Iya. tidur lebih cepat, lebih lama. Oh, enggak sih, kalau jam tidur udah stabil sih. Bukan Stabil stabil, tuh sekarang ya? stabil malam terus. Lumayan lagi banyak yang diperjuangkan lah gitu. Oke. Kalau di kampus udah ada jam rutinnya gitu kan, gitu. Maaf. Sekarang lagi main sama ya, kalau bicara kembali ke konteks itunya, ke konteks kegiatan ukhrawinya, sekarang lagi memperjuangkan masjid juga sih sebenarnya gitu, di luar dari ya tadi kewajiban mengajar sebagai orang grafis gitu kan, tapi lagi memperjuangkan masjid juga sih saat ini gitu. Oke. Biasanya di mana atau macam-macam dengan Apanya? teman-teman? Oh iya. Ikut kajian atau ikut Iya, pengajian? kalau kajian ya itu istilahnya apa ya, itu menu wajib ya gitu kan. Ya kan sederhananya ya, ini ajaran almarhum ayah saya ya. Itu beliau bilang kan ya, orang itu kan secara manusia itu kan terdiri dari dua struktur ya, jasmani dan rohani gitu kan. Ya jasmani makanannya ya nasi dan sebagainya gitu kan. Ya, rohani makanannya nasihat gitu loh. Jadi kenapa nggak balance hidup? Ya biasanya ada yang kurang salah satu ini. Kebanyakan dikasih makan jasmani doang gitu loh. Rohaninya nggak dikasih makan gitu. Makanya nggak, ya itu yang dibilang orang hidup galau, lelah dan sebagainya ya karena itu sih gitu. Ya, Betul. manusia itu Setuju jasmani rohani, jasmani makanannya nasi, rohani makanannya nasihat dan ilmu gitu. Jadi ya perlu dikasih makan dua-duanya. Gitu, perlu dikasih makan dua-duanya. Iya, betul. Ibaratnya tanaman juga, ketika tanaman itu tidak disiram ya, dia akan kering. Iya, kayak begitu kurang lebihnya lah. Lama-lama layu, mati. Iya, gitu. Dan banyak Gitu. orang kan mikir, sekali selama ini kita kan yang dipikir ngasih makan jasmani aja. Iya, betul. Gitu. Berkutat dengan aktivitasnya ya, daily activity yang ya itu aja tiap hari dengan deadline pekerjaan yang padat, Iya. tanpa berserah diri kepada Allah ya, kepada Tuhan. Akhirnya ya bingung gitu. Banyak yang mengalami stres Iya. karena pekerjaannya gitu ya, mengalami tingkat stresnya tinggi kan gitu. Gitu. Ya kayak negara-negara maju aja sih. Ya. Kalau saya sih ngelihatnya apa namanya ya nggak usah, ini sekali lagi ini pandangan pribadi ya, mungkin Ya, teman-teman nggak di luar sana ada yang setuju ada yang enggak gitu. Kita ngelihat Jepang kayak apa hebatnya dan lain sebagainya gitu kan ya. Oh, sadis lah, jadi Jepang sadis lah ya, teknologinya dan sebagainya maju gitu kan. Ya. Tapi dengan fakta kita nggak bisa pungkiri tingkat bunuh dirinya tinggi. So what's the point of life gitu loh ya kan. Dengan teknologi yang serba maju, orang itu kerjanya ajib gitu kan, bahkan bukan ajib sih, over sih buat saya gitu ya. Over. Iya, over Berlebihan. iya, akhirnya ujungnya bunuh diri ya. Terus ya lu kerja buat apa? So what's the point of life? Kalau kayak gitu ya, kayak gitu sih ya, makanya balance aja lah, kita balance. Itu tadi jasmani rohani, itu jasmaninya kasih makan, jangan lupa rohaninya kasih makan gitu. Itu sih Ya, ada secuplik kata sih yang sering saya ingat ya dari dulu tuh kan, apa namanya, hiduplah kamu gitu ya semaksimal mungkin, seakan kamu akan hidup selamanya ya. Maksudnya apa namanya, bekerja atau beraktivitas gitu ya. Tapi apa namanya, ketika ingat akhirat gitu ya, ya ingat ketika kamu akan mati esok hari gitu. Jadi ya perbanyak juga ibadahnya gitu. Selain kamu bekerja mati-matian untuk hidup kamu, untuk kesuksesan kamu, kekayaan kamu, tapi ingat juga walau alam ya gitu kan, ketika kamu esok hari mati untuk ya, apa jelas. gitu. Ya. Apa yang akan dibawa gitu sih. Dan yang serunya, saya ingat dari mentor saya nih ya. Dan yang serunya, semua orang yang meninggal hari ini ya, kemarin Hari ini? Iya, semua orang yang meninggal hari ini. Hari ini? Katakanlah Persis. gitu. Ya, semua orang yang meninggal di hari itu gitu, kemarinnya mereka berpikir besok masih hidup. Selalu begitu. Itu makanya. Itulah. Gitu. Jadi ya faktanya seperti itu gitu. Jadi orang yang meninggal hari ini pasti kemarinnya nih Berpikirnya, mereka mikirnya besok gue masih hidup. Iya, gue ada deadline ini besok nih Iya, gitu. kayak Gue ada begitu. acara ini besok. Hampir selalu begitu. Jadi makanya ya buat semuanya lah ya, lakukan pekerjaannya
kewajibannya jangan ditinggalkan gitu kan ya. Yakin kita bicara sekarang kan lagi ramai bicara hak asasi kan ya kan, hak asasi manusia kan selalu begitu. Saya ini juga ya tadi ini pandangan pribadi, mau setuju mau nggak silakan. Cuman kalau kita kan dari dulu pernah diajarin juga dan selalu diajarkan dan selalu digaungkan hak dan kewajiban itu nggak pernah terpisahkan. Ya kan? Ada hak, ada kewajiban. Iya. Beriringan. Hak asasi ada hak asasi manusia, artinya apa? Ada kewajiban asasi manusia. Oke. Oh iyalah. Iya betul. Hak asasi manusianya itu lu mau jadi seorang desain grafis, mau jadi seorang fotografer, jadi seorang ahli di bidang aerial kan, drone dan sebagainya kita istilahnya kan. Yang mau ahli di bidang apapun itu silakan, itu hak asasi Anda itu, mau jadi orang otomotif kayak apa kayak gitu kan. Tapi jangan lupa kewajiban asasi manusia gitu itu sama apa, kita itu hambanya Allah, bertakwa sama Allah gitu. Gitu aja sederhananya. Tadi manusia itu dua, jasmani dan rohani itu sih sederhananya. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita selalu suka kebablasan hak asasi gitu kan, kewajiban asasinya nggak pernah dipikirin. Ya, banyaknya bicara tentang hak asasi, kan nggak ada komisi kewajiban asasi manusia, nggak ada. Ya karena nggak perlu dikomisiin, itu sudah aturan baku mainnya. Nah itu kan. Iya. Gitu. Padahal itu beriringan dengan hak ya kan. Ya kan hak dan kewajiban selalu bersanding kan. Betul. Ya kan gitu. Ada hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia. Tadi kewajiban asasi manusianya apa? Ya lu bertakwa sama Tuhan lo gitu istilahnya. Gitu aja. Ya kan, karena lu hambanya Tuhan gitu. Gitu. Untuk HAM kita sudah pakai, untuk melaksanakan HAM kita, memenuhi HAM kita sudah pakai seluruh fasilitasnya yang Tuhan kasih buat kita gitu loh. Tapi untuk kewajiban asasinya kita nggak ada feedback yang buat dia lah, walaupun dia nggak butuh ibadah kita, itu kewajiban kita aja makanya. Kayak gitu sih, kesadaran diri ya. Berangkat dari keimanan tadi gitu ya, percaya pada Allah Tuhan yang esa gitu kan, akhirnya bertindak ya sesuai dengan apa yang iyalah. Kan semua sudah diatur. Yang dagang sudah diatur, betul. Yang kerja sudah diatur ya. Iya, semua sudah diatur gitu. Ya kalau urusan rezeki aja yang katanya sudah diatur, lu mati-matian nyarinya kok. Itu. Akhirat yang belum pasti kok lu nggak mati-matian nyarinya. Istilahnya gitu aja. Kalau mau adil itu, kita bicarakan keadilan, lu nggak adil. Ya kalau mau adil gitu aja. Gitu loh. Gitu. Kata kuncinya seimbang ya teman-teman ya. Walaupun pada akhirnya nggak ada yang seimbang gitu kan ya, walaupun pada akhirnya nggak ada yang seimbang, maksudnya ya di tengah-tengah tuh nggak ada pilihannya, lu surga atau neraka gitu aja kasarnya kan begitu. Gitu. Iya benar-benar. Pada akhirnya mana yang mau lebih berat gitu kan. Makanya kan orang kerja biasa pun kan, orang kerja itu dikerja apapun kalau niatnya lillahi ta'ala gitu kan, kewajiban dilaksanain insya Allah jadi amal akhirat juga, jadi ibadah juga, selama aturan mainnya nggak ada yang ditabrak kan gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Oke. Gitu. Mas Santo sering sharing juga sama mahasiswa atau sama komunitasnya? Suka. Main sering. Jadi selain berkomunitas tadi juga saling mengingatkan lah gitu ya. Antar komunitas tadi dengan hal-hal yang baik yang mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Harus. Gitu. Itu ada rutin aktivitasnya di waktu atau? Ada. Ketika gue bisa aja deh gue sampai di grup gitu enggak? Di Selasa dan Jumat. Malam ini ada lagi. Ada lagi. Pada Isya gitu. Pada Isya. Itu biasanya di mana? Di rumah apa di kantor? Kadang atau di lapangan justru. Lapangan basket. Beberapa kali sih kadang di masjid ya gitu. Nah, di masjid. Kalau nggak lagi di rumah orang ngumpul gitu ya. Sama teman atau mana gitu ya. Gitu. Ada khusus sharing sessionnya. Malah yang beratnya ini kita target keluarga nih yang belum kesampaian nih. Gitu. Keluarga? Ya haruslah. Belum sampean, maksudnya keluarga dari masing-masing. Makanya ada sharing sessionnya lah. Gitu lah. Keluarga besar maksudnya? Iya, ada majelis nasihat buat keluarga lah. Itu harus itu. Terutama yang sudah nikah belum? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Saya nggak ada. Oh, nggak ada loh. Biasanya kalau yang awal-awal dipakai. Sudah lama kok nggak ada ya? Nggak masalah. Tapi aman kok. Nggak apa-apa ya? Di sini ya? Insya Allah. Ya, hanya istri saya. Oke. Gitu, ada sih ada. Ya, Selasa. Kalau Selasa saya yang ngajinya. Kalau hari Jumat kadang suka saya yang ngisinya gitu. Oh, paham. Iya. Gitu. Jadi pesertanya kalau Selasa. Iya, harus itu. Tadi biar nggak kurang ajar.
kebanyakan Benar, ngajar jadi benar. kurang ajar. Jadi akhirnya saling ngertiin lah Iya, gitu. iya. Karena harus Saling ngertiin supaya nggak saling melewati batas. iya harus lah. Harus. Bagus sih. Gitu. Iya, benar-benar. Berarti buat teman-teman juga itu umum. Bisa siapa aja ikut. Bisa oh sebenarnya itu Atau internal gimana? tapi Internal aja kalau sebenarnya. tapi kalau mau diskusi sangat open sih gitu. Bahkan Hmm. kadang ada yang saya saat ini sudah 7 hampir 7 menangani 7 kasus rumah tangga. Kasus rumah tangga. Iya, saat ini. Ya nggak tahu orang udah percaya aja gitu. Oke. Jadi sharing ya. Iya, cara nyamperin. Penyelesaian seperti apa. Iya, suami istri ada masalahnya di mana. Kalau lu percaya sudah silahkan saya bilang gitu. Oh gitu. Bisa tuh ya teman-teman ya. Ya, tapi jangan sampai lah. Ya, Iya. mudah-mudahan rumah tangganya nggak ada apa-apa Janganlah lah. gitu. Gitu. Jikalau ini kan Ya, hal pahit lah itu gitu. pun insidental, makanya tiba-tiba nelfon, Kang, gua ada gini, mau diskusi boleh nggak? Sok. Sampai akhirnya kita jadi wasit gitu kan, pernah juga begitu. Sama, gitu ya. ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ada yang nggak berhasil ada. Ada. Karena nggak menemukan Nggak solusi nggak ya, nemu titik temu, tengah. titik temu. Gitu aja sih. Itu teman-teman sekitar itu. Dari orang sekitar. Atau orang-orang lain nggak tahu itu. Ada Info ada aja. referensi, ini saya temannya si ini gitu kan. Sama Santo aja tuh coba. gitu. Coba deh, gue jadi begini, jadi konsultan rumah tangga begini. Wah, itu bukan biro. Di rumahnya bukan biro aja. Iya. Bisa itu Mas. Bisa. Ya untuk kebaikan kan. Iya, apalah nggak gitu. masalah sih. Ya. Oh iya. Dan Gitu. saya ya akhirnya Salah. orientasi hidupnya cuan, ya berusaha merubah cuan itu dirubah jadi pahala ya. Makanya kalau cuannya, kalau pahalanya gede gitu, ya dibelain istilahnya gitu. Gitu. Ya, buat Oke, nama-nama bekal lah. Iya. Bekal pulang ke alam akhirat. Gitu kan ya. Iyalah. Tujuan akhir kita kan perjalanan ini. Iya. Masih perjalanan, nggak tahu masih sampai stasiun mana kan. Iya kan. Akhirnya sampai stasiun akhirat lah nanti. Iya. Nunggu di padang mahsyar ya udahlah. Gak ada yang jamin lah. Udah jamin ya. Pulang dari sini turun tangga juga ngomong yakin pasti Nah hidup. itu makanya walau Istilahnya. ya. Jadi gitu. Itulah nggak ada yang tahu gitu. Mm-mm. Sempat banyak prediksi tahun sekian kiamat. Ah. Ya kan saya ingat banget tuh pas saya masih ya berarti masih saya sekolah tuh waktu kemarin kan SMP atau SMA gitu. Ya udah aja gitu. Karena percaya Allah kan alhamdulillah ada di lingkungan yang baik juga ya akhirnya nggak terjadi lah. Yang Nggak ada yang bisa memprediksi itu Nggak ada. jangankan Oh. manusia biasa ya. Kalau saya sederhana aja. Begitu yang ngomongnya nyebut angka exact angka, nyebut angka pasti gitu ya tentang masalah kiamat, dan yang ngomong manusia udah pasti nggak akan terjadi gitu aja. Ya udah kan ini manusia. Iya. Ya udah. jelas. Ngapain lu pusingin, dan angkanya pasti gitu kan. Oh, Ngapain ya. lu pusingin. Aduh. Dan itu hal besar yang manusia pun nggak bisa kontrol gitu kan. Terus yang nyebutnya manusia gitu kan istilahnya. Ya ngapain lu pusingin. Dan nggak dipungkiri loh Mas itu. Apa? Kalau yang saya lihat ya. Ada banyak sekali orang yang memperdulikan hal itu gitu. Sampai mempersiapkan hal itu dia buat bunker lah. Bahkan suatu negara ya yang bersiap-siap untuk hal itu dia membuat suatu persiapan gitu. Iya. Ya gitulah. Ya, dan saya kalau nggak salah baca ya, salah satu yang punya bunkernya itu Norwegia kalau nggak salah. Gitu. Ya, dan kalau nggak salah baca juga ya, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Kita kan cuma cerita aja. Di dalamnya itu yang menjadi sumber makanan yang memiliki kedaya tahanan lama dan bisa mewakili sumber daya makanan yang lain, apa yang Norwegia tanam? Kurma. Sudah gitu, Gitu. aja, sederhana aja. Gitu. Itu tanaman kandungan akhirnya juga. Udah lengkap kayak di gitu situ. aja. Sesederhana itu. Kita mati-matian Ya kan? pakai dia mingi pahala masih nggak mau makan juga. Padahal diceritakan ya di dalam Al-Quran itu Iya. bagaimana prosesnya kiamat. Lu ibaratnya lu mau ada di dalam tanah, di dasar laut, di Bisa. udara, di atas gunung, di atas langit, semuanya terdampak terhadap kiamat Iya, Pak, itu. pasti- Gitu. pasti akan Ya, nggak akan ada yang selamat gitu. Kayak COVID kemarin aja. Betul. Iya, kayak COVID kemarin maksudnya ya lu mau pakai masker 7 lapis, mau diem di bunker, mau diem di bunker sendirian pun, ya istilahnya ya Allah sangat mampu untuk Iya. berkehendak Anda kena COVID tanpa ketular. Mampu nggak? Allah bikin begitu, sangat mampu kalau mau mah. Oh, gitu. Jadi maksudnya nggak usah ya tadi prokes yes, cuman makanya jangan, Ya. intinya semua Berlebihan. jangan berlebihan.
RML Talks. Let's get talks.